khususnya lebih-lebih seorang laki-laki juga wajib. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Anak-anakku yang Bu Anis cintai, gimana kabarnya? Semoga kalian semua tetap sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin Allahumma amin. Yang kedua, semoga salawat ma'asalam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, marilah kita isi hari-hari kita dengan hal yang bermanfaat. Seperti kegiatan pada hari ini, kita akan belajar tentang materi fikih, lebih khususnya yakni Dima'un Nisa. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu Dima'un Nisa? Dima'un Nisa adalah darah yang keluar dari perempuan. Hal ini wajib diketahui bagi setiap perempuan, khususnya lebih-lebih seorang laki-laki juga wajib. Bukan khusus hanya perempuan, karena lelaki itu kelak di masa depan pasti akan menjadi imam. Dan seorang imam harus tahu gimana cara membimbing makmumnya. Oke? Selanjutnya kita akan belajar tentang masa-masa haid. Wa aqallul haidi yaumun wa lailatun. Paling sedikitnya masa haid yaitu 1 hari 1 malam atau 24 jam. Jadi seorang wanita jika mengeluarkan darah hanya sebentar saja, enggak sampai 24 jam. Maksudnya bukan berterus-terus selama 24 jam itu keluar terus, enggak seperti itu. Maka itu disebut dengan darah istihadah. Waqtaruhu 15 yauman, dan paling banyaknya masa haid itu adalah 15 hari. Wa ghalibu sittun aw sab'un, dan kebiasaannya wanita kalau haid itu 6 sampai 7 hari. Sekarang masanya nifas. Wa aqallun nifasil dotun, paling sedikitnya masa nifas bagi seorang perempuan yaitu 1 uncrutan atau 1 tetes. Wa aktaruhu sittuna yauman, dan paling banyak adalah 60 hari. Wa ghalibuhu arba'una yauman, dan kebiasaan wanita itu kalau nifas 40 hari. Oke, sekarang kita coba cara menghitung haid atau istihadah. Sebagai contoh, ada seorang perempuan nih, dia keluar darah 8 hari. Keluar darah 8 hari. Kemudian dia suci, sudah dilihat pakai kapas ternyata sudah benar-benar bersih dan putih, maka dia wajib mandi besar. Nah, setelah itu dia masa sucinya 15 hari. Kemudian setelah 15 hari berlalu, kemudian dia keluar darah lagi selama 5 hari. Jadi darah yang keluar yang pertama 8 hari dan yang ini 5 hari itu sama-sama disebut darah haid. Kenapa? Karena masa sucinya sudah melampaui batas minimal suci. Yang kedua, jika seorang perempuan dia keluar darah 8 hari. Kemudian setelah itu suci 3 hari. Setelah 3 hari dia keluar lagi. Apakah ini disebut sama-sama darah haid? Gengsa? Jawabannya adalah sama-sama disebut darah haid. Mengapa? Karena jumlah dari keluarnya darah yang pertama sampai darah yang kedua ini masih dalam hitungan 15 hari. Tadi Bu Anis sudah jelaskan bahwasanya masa paling lama masa haid itu adalah 15 hari. Sedangkan 8 tambah 3 masih 11, tambah 3 masih 14, berarti semua ini disebut darah haid. Yang ketiga, jika ada seorang wanita keluar darah 9 hari, kemudian dia suci selama 4 hari dia suci. Kemudian hari kelimanya dari kesuciannya dia keluar darah lagi 4 hari. Maka darah yang pertama pasti ini disebut darah haid. Darah yang kedua ini masih dipertanyakan. Kita harus tahu, diingat masa haid paling lama dari 15 hari. 9 tambah 4 jumlahnya adalah 13. Sedangkan dia keluar darahnya ini 4 hari. Untuk bisa mencapai 15 adalah ada 2. Jadi 4 hari ini 2 hari dia termasuk haid,
2 harinya dia termasuk istihadah. Kenapa istihadah? Karena ini bukan masa-masanya haid seperti itu. Oke, jadi soal yang ketiga tadi, 4 hari yang terakhir dia keluar darah, 2 harinya dia termasuk darah haid, 2 harinya termasuk darah istihadah. Ingat, orang yang istihadah itu tetap wajib sholat. Jadi ketika hari ketiga ini, setelah 2 hari dia haid, 2 harinya lagi dia istihadah, dia harus mandi besar. Dia juga harus wajib sholat, wajib berpuasa. Seperti itu. Mohon diperhatikan, orang yang haid itu dia tidak boleh sholat dan tidak wajib mengkodok sholatnya. Kemudian tidak boleh berpuasa, tetapi wajib untuk mengkodok puasa. Kalau orang istihadah dia tetap sholat, dia tetap berpuasa, itu bedanya. Karena orang istihadah itu sejatinya dia suci, hanya saja dia menyandang hadas kecil, sama seperti orang yang tidak punya wudu seperti itu. Sampai sini Bu Anis cukupkan. Kurang lebihnya Bu Anis mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.